Addicted. Apa sih dampaknya ketika wakil presiden yang semacam itu, setuju saya, berpengaruh terhadap kerja dia? Setuju. Nah, wakil presiden yang otaknya sudah seperti itu, bagaimana dampaknya terhadap entah itu kebijakan dia, entah itu keputusan-keputusan dia yang akan dihasilkan? Ya itu ahlinya Mas Resa yang menjawab. Itu. Jadi bukan fufu-fafaan sih, tapi kerisauan kita karena fufu-fafa hari ini adalah wakil presiden. Setuju. Jadi sanggup tidak kita ini memiliki seorang wakil presiden 99,9% bernama Gibran aliasnya Hufafa yang otaknya sudah terikat pada pornografi. Misalnya begitu. Tidak hanya pornografi. Speech, kemudian hal yang lain gitu ya. Based on warganet temukan akun Formspring diduga milik Gibran Rakabuming, isinya mirip Hufafa ya. Bahkan to some extent lebih cabul ya, karena lebih. Oke, coba kita bacakan saudara sekalian ya. Sekali lagi tadi ada semacam press conference yang saya buat ya. Nanti bisa dilihat lagi thumbnailnya, di mana para tokoh-tokoh meminta, bahasanya begitu ya, agar Presiden Jokowi legowo mengundurkan diri. Kemudian meminta Gibran tidak dilantik sebagai wapres terpilih karena tidak layak ya. Pada seneng tuh lihat kamu, lihat Gibran seneng semua. Hah? Ya tiap hari kerja terus. Pengangguran ngapain ikut? Ya. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Kemarin kan di di salah satu media itu saya dikatain anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Nggak, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Pagi sampai pagi, lo bener ini, saya ini pagi sampai pagi kerjanya. Oke, sekian. Sama Ayu sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, kemarin saya ada kegiatan di Bim Yamin ya. Dikasih sal Betawi ini ya saya pakai. Jadi sobat RH sekalian, ini belum sesempat saya bahas ya soal akun Formspring yang mirip Vuvuvawa. Jadi warganet temukan akun Formspring diduga milik Gibran Rakabuming, isinya mirip Vuvuvawa ya. Bahkan to some extent lebih cabul ya, karena lebih. Oke, coba kita bacakan saudara sekalian ya. Sekali lagi tadi ada semacam press conference yang saya buat ya. Nanti bisa dilihat lagi thumbnailnya, di mana para tokoh-tokoh meminta, bahasanya begitu ya, agar Presiden Jokowi legowo mengundurkan diri. Kemudian meminta Gibran tidak dilantik sebagai wapres terpilih karena tidak layak ya, tidak layak karena sudah melakukan perbuatan tercela. Dan salah satunya adalah akun Vuvuvafa, dan kemudian ya ini juga akun lain yaitu Formspring ya. Suara.com, putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakabuming diduga memiliki akun Kaskus dengan nama pengguna Vuvuvafa yang belakangan ini membuat media sosial heboh. Pasalnya akun Kaskus tersebut berisi unggahan kata-kata tak pantas dan kerap menghina Prabowo Subianto. Tak hanya Prabowo ya. Terbaru warganet menemukan bahwa Gibran Rakabuming diduga juga memiliki akun Formspring.
Formspring sendiri merupakan situs yang memungkinkan penggunanya dapat mengirim dan menerima pertanyaan secara anonim. Akun Formspring yang diduga milik Gibran Rakabuming itu pertama kali dibeberkan oleh akun X @speed_ kemudian vo ... yang kemudian dibagikan ulang oleh akun X @sty_. Dalam gambar tangkapan layar yang beredar, akun Formspring tersebut menggunakan nama akun Raka Gunarli. Bagaimana telah diketahui, akun Raka Gunarli sendiri pernah diakui oleh Fufu Fafa sebagai akunnya yang lain di Kaskus, namun sudah tidak bisa diakses karena lupa kata sandi. Tak jauh berbeda dengan Fufu Fafa, mirisnya isi akun Formspring Raka Gunarli pun berisi kata-kata yang tak senonoh. Beberapa kali akun tersebut menanggapi pertanyaan terkait seksual. Selain itu, salah satu pertanyaan yang menjadi sorotan warganet adalah pengakuan pemilik akun Raka Gunarli yang mengaku mencari Nochan atau nomor cantik. Menurut keterangan warganet, Nochan sendiri merujuk pada istilah pijat plus, di mana itu merupakan kode untuk meminta nomor kontak terapis. Jadi lo kalau udah nggak tahu tahan ngapain, bunyi pertanyaan pada akun Formspring Raka Gunarli, cari Nochan jawabnya. Unggahan tersebut kemudian menuai beragam komentar dari publik. Tak sedikit warganet yang meyakini bahwa pemilik akun Raka Gunarli adalah Gibran Rakabuming. Selalu tentang selangkangan. Yang bener aja, yang gini fotonya bakal dipajang di tiap sekolah, tulis akun @kami ... Jejak digitalnya banyak banget komentar @ppwe ... Gila banget isinya, nggak jauh beda sama Fufu Fafa, isinya semua sahut @grim. Cap itu maksudnya cabul ya. Kemudian ya itu saudara sekalian ya, mengenai Raka Gunarli, Fufu Fafa, kemudian Formspring ya. Penampakan akun Formspring Raka Gunarli diduga pemilik Kaskus Fafa, isinya sama-sama cabul. Ini pikiran rakyat ya. Coba kita bacakan. Belum usai kehebohan akun Kaskus Fufu Fafa, kini warganet kembali menemukan akun diduga milik orang yang sama di Formspring. Sebab sama seperti Fufu Fafa, akun Formspring bernama Raka Gunarli itu diduga kuat juga milik Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka. Akun Formspring Raka Gunarli pun tak lepas dari perhatian publik sebab Raka Gunarli dituding sebagai sosok di balik akun Fufu Fafa yang sedang viral ya. Ahahaha, Bud lihat noh kelakon cawapres lu @budi bukan ... sumber ... Raka Gunarli ucap akun gsteyan ... Sehingga tak butuh waktu lama akun Raka Gunarli yang ada di Formspring pun menjadi sorotan publik hingga potret unggahannya tersebar di media sosial. Warganet berhasil mengabadikan akun tersebut yang kini sudah dalam kondisi tergembok atau private. Luar biasa ya. Wah, digembok akunnya, nggak apa-apa dah, diarsip. Ayo bantu guys, simpen sepenin barbuk buat pelantikan, ujar akun @budi bukan ... Penampakan akun Raka Gunarli di Formspring berbeda dengan Fufu Fafa yang dikenal kerap menghina pemerintahan. Akun Raka Gunarli di Formspring lebih condong pada pembahasan seksual dibandingkan politik. Meski begitu, akun Fufu Fafa juga dikenal beberapa kali membahas hal cabul, sama halnya seperti Raka Gunarli. Habis Fufu Fafa terbitlah Formspring. Hayo detektif netizen, let's go, ucap akun @doc_t. Oh, ini Dr. Tifa ini pastinya. Habis Fufu Fafa terbitlah Formspring. Ayo detektif netizen, let's go, ucap akun Dr. Tifa ya. Oke, ini ada bahasa-bahasa yang tidak senonoh ya. Setelah Fufu Fafa terbitlah Formspring, karma dibayar tunai ni cie kata akun @etadisap ... ya. Senada dengan akun Formspring Raka Gunarli, akun Fufu Fafa juga diketahui pernah beberapa kali membuat unggahan cabul mengenai selebriti tanah air, salah satunya nama yang menjadi korban adalah Syahrini ya. Ini dari Fufu Fafa, tapi kalau dari Raka dari Formspring ini ya bahasa-bahasanya
bahasa vulgar ya, bilang coli dan lain sebagainya ya. Itu ya sobat RH sekalian. Jadi kita tidak tahu ya kenapa itu Raka Gunarli, Fufu Fafa dan Foam Spring begitu itu ya. Dan sobat RH sekalian, kalau forum yang diadakan tadi ya, kami meminta agar Gibran Raka Buming Raka tidak dilantik. Saya kira wajar-wajar aja ya, sangat wajar. Ya, ditampilkan lagi itu ininya ya. Sangat wajar karena memang ya tidak layak lah rasanya kalau seandainya Gibran dilantik karena kelakuannya yang katakanlah melakukan perbuatan tercela ya, sebagai salah satu syarat bahwa seorang presiden atau wakil presiden itu bisa di-impeach. Nah, ini pertanyaannya adalah karena belum dilantik, ya sudahlah didorong saja untuk tidak dilantik sebagai langkah ekstra konstitusional. Itu moral standingnya ya sobat era sekalian. Karena belum habis Fufu Fafa, terbitlah Foam Spring. saya tidak bilang habis ya, tapi belum habis Fufu Fafa, terbitlah Foam Spring ya. Begitulah bunyinya ya. Coba kita bacakan sedikit komentar ya. Kemudian dibilang zaman-zaman masih buzzer ya. Gibran model anak emo mapung ya, zaman-zaman masih jadi buzzer. Bung Refli, sekarang kok saya nggak ada notifikasi lagi ya dari YouTube, padahal sudah diklik lonceng notifikasinya. Nah itu juga saya tidak bisa jawab ya, karena baru saja kami mengalami seperti shadow ban ya 3,5 bulan. Kalau live bayangkan yang nonton cuma 100 dan lain sebagainya, padahal normalnya ya bisa sampai ribuan ya. Kalau sampai Pak Prabowo tidak sampai sakit hati dari akun Fufafa, ada yang aneh sama kejiwaan Pak Prabowo. Ya kalau didengar-dengar tetangga sih sudah gondok dia. Kalau dengar-dengar tetangga ya. Tetapi apakah kegondokan tersebut akan berpengaruh pada Fufafa atau Gibran atau Raka Gunarli, ya kita lihat saja nanti. Yang jelas kalau ukurannya para tokoh yang tadi bertemu ya mereka mendesak agar Gibran Raka Buming Raka tidak dilantik karena merasa tidak pantas ya, tidak istilahnya ya secara moral standing rasanya tidak lagi pantas untuk menyandang orang nomor 2 Republik Indonesia ya. Apakah tadi RH ada pertemuan dengan Mahfud? Apa tanggapan tentang pembubaran FPI dan KM50? Saya tidak tanya, don't touch me ya. Karena tidak ada waktu untuk bertanya lebih lanjut. Karena yang kita lakukan adalah membahas secara serius langkah-langkah untuk meminta mereka mundur ya. Mereka itu adalah Jokowi, kemudian Gibran Raka Buming Raka bukan mundur tetapi tidak dilantik ya. Ya kalau dia mau mundur juga boleh. Tidak bersedia dilantik ya. Kapan undang Roy Suryo Bang? Beliau menelusuri bahwa Samsul sudah mengunjungi lebih dari 23 situs porno menggunakan akun Emil Cateringnya. Ya kita undang lagi ya. Mas Refli, jejak digital medsos Anda cek barangkali dulu ada postingan yang kayak Fufu Fafa. Kalau ada hapus aja Mas, bahaya. Saya tidak pernah ya yang begitu-begitu, tetapi memang ada yang membajak ini saya Facebook ya. Nanti Facebook saya akan saya cek lagi ya, karena saya tidak pernah lagi main Facebook. Mungkin sudah 4 tahun. Kalaupun pernah melihat Facebooknya itu lebih pada lebih pada forward saja. Waktu itu bisa forward dari Instagram kalau tidak salah ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang aneh, rasanya tidak ada yang aneh ya, karena saya biasanya berpendapat saja ya. Kalau pun ada gambar-gambar ya gambar-gambar perjalanan saja. Bang Refli, tolong bahas pernyataan Bang Ferry Amsari tentang presiden dan atau wakil presiden
bisa tidak dilantik mengacu pada pasal 199 huruf E dan J. Ya, nanti kita lihat ya. Nanti akan kita baca ya apa isinya ya. Nanti saya akan lihat ya. Bang Refli pimpin orasi tanggal 22 besok. Orasi apa? Unfortunately saya ke Bandung ya. Ada staf saya yang sedang ingin menikah ya. Kemudian apa lagi ya? Syahrini, Cinta Laura, Pevita Pierce, AHY belum ada komentar Bung. Ya karena dia wakil presiden terpilih ya. Kemudian M. Sobari dan Egy Sujana telah membuka segala borok-borok Anies Baswedan. Borok apa bro? Kalau cuma dibilang gak punya nyali dan lain sebagainya itu bukan borok, itu kritik namanya ya. Kalau misalnya ini jadi bukan borok, itu kritik. Masa kritik dibilang borok? Borok itu kayak fufu fafa ini itu borok namanya. Tapi kalau kritik orang berani ngambil resiko mau enaknya saja, ya itu namanya kritik. Nggak ada manusia yang sempurna ya. Oke saudara sekalian, itu saja yang bisa saya share ya. Karena oh iya ya saudara sekalian, saya diberikan beberapa buku ya oleh penerbit dan nanti saya akan lihatkan satu-satu. Tapi ada buku yang nggak sempat tadi saya dapat ya. Kemarin dikasih tetapi kemudian saya lupa naruhnya di mana, tentang hak asasi manusia. Tapi ini adalah aspek hukum ekonomi dan bisnis ya, edisi revisi. Penerbitnya itu nggak terlalu Prenada Media Group ya. Jadi ini saudara sekalian ya, itu kewajiban saya juga ya karena sudah memberikan itu ya, diberikan buku ya. Ini ya saya angkat sedikit. Kemudian ada juga etika profesi hukum dari penerbit Prenada Media Group juga ya. Itu. Kemudian ada ini ya, penerbit yang sama ya. Prenada Media Group, ajaran kausalitas hukum pidana ya. Ini. Kemudian ada juga trilogi filsafat hukum tentang filosofi, keadilan, kebenaran dan hermeneutika hukum oleh Amran Suwadi ya, Profesor Dr. Andes Haji Amran Suwaidi. Suwaidi ya. Sama Prenada Media Group juga ya. Nanti akan saya dipotret saja biar dia kelihatan lebih baik. Kemudian ada filsafat hukum, refleksi filsafat Pancasila, hak asasi manusia dan etika, sama ya pengarangnya Profesor Dr. Andes Haji Amran Suwaidi, SH, MHum, MM, banyak sekali gelarnya. Wajar ya. Kemudian terakhir adalah filsafat hukum ya, pergulatan filsafat barat, filsafat timur, filsafat Islam, pemikiran hukum Indonesia hingga meta juridika di metaverse, Widodo Dwi Putro ya. Ini seperti pemain sepak bola namanya. Ya saudara sekalian, itu tadi buku-buku yang diberikan. Jadi kalau ada penerbit, nanti saya akan potret dan saya masukkan. Kalau ada penerbit silahkan kalau mau mempromosikan ya, sekaligus kita membudayakan buku ya. Kemudian ini ada integrity, a core value for a great success dari PT Penerbit IPB Press dari Naufal Mahfuz ya. Itu saja saudara sekalian ya, nanti akan saya potret dan kemudian akan saya taruh. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat ya bagi kita karena literasi itu penting ya. Dan jangan lupa apa yang saya sampaikan soal literasi itu, soal buku, saya mengatakan hanya orang kritis menulis buku, yang menulis buku ya. Itu saya bikin bikin ini ya, bikin pantun beberapa, lihat waktu saya dapat penghargaan pantun-pantunnya. Salah satunya juga adalah pantun soal supporter bola Jackmania sama-sama makan roti buaya. Buku adalah jendela dunia, bertamasya tanpa biaya. Kurang lebih ya. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keren cadas.